Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita ada di hari Senin tanggal 21 September 2020. Marilah kita senantiasa berjalan bersama Tuhan, salah satunya dengan membaca, merenungkan firman Tuhan serta berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, bersama-sama sehati kami datang menghampiri kekudusan-Mu di hari Senin tanggal 21 September ini. Kami ingin kembali menjalani setiap menit, setiap detik, setiap jam hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 32 yang berbunyi demikian. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Bapak Ibu, saya beri tema dari bacaan kita ini adalah ingat kebaikan Tuhan dan sesama. Jadi begini Bapak Ibu, Tuhan itu ternyata memperhitungkan segala sesuatu dengan baik. Dan semua itu Tuhan lakukan demi kebaikan umat, demi kebaikan kita manusia. Nah, Tuhan berpesan kepada Musa ketika Tuhan memberikan roti mana kepada mereka, jadi itu berupa tepung mana, lalu nanti mereka kelola menjadi roti. Ketika Tuhan memberikan roti mana kepada bangsa Israel di dalam perjalanan mereka nanti 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, itu Tuhan memerintahkan kepada Musa agar Musa memerintahkan bangsa Israel untuk mengambil segomer tepung mana itu. Untuk apa? Untuk disimpan. Disimpan di sepanjang hidup mereka. Loh, untuk apa tepung ini disimpan untuk sepanjang kehidupan mereka? Ini tepung ini sebagai pengingat kepada keturunan-keturunan bangsa Israel. Kepada keturunan orang-orang Israel ini, nenek moyang Israel ini. Supaya keturunan mereka, generasi-generasi berikutnya itu tahu saat Tuhan Allah menyelamatkan orang tua mereka. Saat Tuhan Allah menyelamatkan nenek moyang mereka. Jadi tepung mana yang disimpan ini adalah pengingat buat mereka. Jadi Bapak Ibu di sini mau memberitahukan kepada kita para pendahulu ini, orang tua, agar kita mewariskan kesaksian indah tentang Tuhan. Kesaksian indah tentang Tuhan saya maksudkan itu adalah kesaksian tentang kuasa dan kebaikan Tuhan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita harus senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kita orang tua menceritakan kuasa dan kebaikan Tuhan kepada anak cucu kita, supaya anak-anak cucu kita juga bersandar kepada Tuhan yang maha kuasa dan maha baik itu. Jadi ketika mereka punya persoalan-persoalan dalam hidup mereka, mereka bisa mengacu pada kita orang tua. Mereka akan lihat waktu orang tuanya itu kesusahan atau juga tidak harus susah Bapak Ibu. Ketika sedang bahagia, apa yang orang tua lakukan di hadapan Tuhan? Yaitu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Supaya anak cucu ini juga bersandar, mengandalkan Tuhan. Hidup senantiasa terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, jauh setelah kasus bangsa Israel, di mana Tuhan memberitakan Musa untuk menyimpan mana segomer itu, Paulus yang adalah murid Tuhan Yesus Kristus berpesan kepada jemaat di Roma agar mereka menerima seseorang. Seseorang itu bernama Febe. Paulus berpesan demikian, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Jadi Paulus ini Bapak Ibu memesan kepada jemaat Roma agar mengingat kebaikan Febe
dan kemudian berbuat baik juga kepada Febe. Febe ini sudah berbuat baik kepada banyak orang yang lain. Meski bukan kepada jemaat Roma, tapi kepada orang lain dan juga kepada Paulus. Nah, Paulus menasihati mereka agar mereka menerima dan perlakukan Febe dengan baik. Bapak Ibu, kita ini perlu mengingat-ingat akan kebaikan orang lain di dalam kehidupan kita. Mereka yang berbuat baik kepada kita, itu bukan karena kita ini terlalu baik dan pantas untuk diperlakukan baik. Tetapi bisa saja mereka itu berbuat baik kepada kita karena Tuhan Allah menggerakkan mereka untuk hadir dalam hidup kita, lalu memberikan pertolongan dan dukungan-dukungan pada kita. Nah, kebaikan-kebaikan seperti ini jangan pernah kita lupakan. Kita harus ingat kebaikan orang. Sebab apa Bapak Ibu? Kalau kita ini ingat akan kebaikan orang, kita akan muncul menjadi orang yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan juga tahu berterima kasih kepada sesama. Karena kita ingat akan kebaikan Tuhan dan juga kebaikan sesama. Mari kita senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan dan kebaikan sesama. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa banyak kami menerima kebaikan dari Tuhan dan juga kebaikan dari sesama kami. Bukan karena kami pantas untuk menerima, tetapi karena Tuhan sayang dan Tuhan menggerakkan sesama kami untuk berbuat baik kepada kami dan mendukung kami senantiasa. Kiranya kami senantiasa ingat akan itu semua dan kami tahu bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada sesama kami. Kami berdoa untuk semua orang yang telah berbuat baik kepada kami, siapapun mereka. Engkau tetap datang hadir dalam kehidupan mereka. Engkau menaungi mereka dengan cinta kasih sayang Tuhan. Engkau mencurahkan mereka dengan berkat-berkat yang telah Engkau siapkan di surga sana untuk mereka yang telah begitu baik kepada kami. Baik itu keluarga kami, orang tua kami, teman-teman segereja kami, para tetangga kami, dan orang-orang dari tempat jauh yang Engkau utus, Engkau gerakkan untuk berbuat baik kepada kami. Tuhan, Engkau terus menaungi mereka dengan cinta-Mu, kuasa dan kebaikan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.